Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah mushola al-mubarak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita di tengah kesibukan kita yang begitu banyak. Kita masih bisa hadir di satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas masih di seputar iman. Apakah itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan juga iman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada iman yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bil yaumil akhiri wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqa i'tiqadu wujudihi wa mashtamala alaihi min su'alil malakaini wa na'imil qabri wa adabihi wal ba'si wal jazai wal hisabi wal mizani was sirati wal jannati wan nar. Iman yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kelima adalah wabil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Al-yaum artinya hari, al-akhir artinya hari kiamat atau hari akhirat atau hari yang terakhir. Apa itu maksudnya? Wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqa, yaitu iman kepada kematian sampai terakhir apa yang terjadi. Maksudnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat beriman kepada hari akhir, maksudnya beriman terhadap kematian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan kita alami masing-masing dari kita. Tidak ada satu hal yang paling diyakini oleh umat manusia di dunia ini kecuali persoalan kematian. Kalau masalah Tuhan, itu orang berbeda pendapat. Ada yang ngaku Tuhan itu ada. Ada yang tidak mengaku adanya Tuhan. Ateis. Tapi kalau ditanya apakah Anda yakin kematian itu ada, hampir semua manusia, baik yang beragama atau tidak beragama, itu meyakini bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan datang kepada kita. Di sini ada nggak yang nggak akan mati, Pak? Nggak ada. Berarti kematian ini pasti. Sesuatu yang pasti. Karena dia pasti, maka dalam Al-Quran disebut dengan al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin. Apa itu yakin? Kematian. Karena dia sesuatu yang yakin, maka kita mumpung masih hidup harus mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Caranya apa? Banyak melakukan kebaikan, sekecil apapun, investasi akhirat. Penting, Pak. Kenapa kita kadang-kadang malas? Ya karena kita itu banyak dipengaruhi dan memang digoda oleh iblis beserta para pasukannya.
Sehingga kalau bicara mau ngaji, itu setengah mati kita mau datang. Betul Pak ya? Setengah mati itu Pak. Dan kita bisa lihat berapa banyak masjid atau musola menyelenggarakan kajian-kajian Islam, itu zamannya bisa dihitung berapa jari itu. Tapi kalau seandainya yang dilaksanakan konser, kira-kira membludak nggak tuh Pak? Udah, meskipun bayar. Kenapa? Karena setan menghiasi sesuatu yang negatif menjadi kelihatannya indah. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mengejar itu. Tetapi yang kebaikan itu dihiasi oleh setan seakan-akan itu tidak indah. Makanya kalau seandainya pengajian dilaksanakan, jarang tuh yang berminat. Kenapa? Itu tadi persoalannya. Disinilah ada persoalan hidayah, ada persoalan petunjuk. Karena itu maka kita bersyukur Pak. Ini bagian dari investasi akhirat kita untuk mempersiapkan diri ketika nanti kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian sesuatu yang wajib diimani. Sampai terakhir apa yang terjadi. Maksudnya apa? I'tiqadu wujudihi, meyakini bahwa kematian dan yang lainnya itu pasti ada. Wa mastamala alaihi, serta apa yang dicakup oleh kematian. Apa itu? Yang pertama, min su'alil malakain. Yang pertama adalah, suaranya kurang bagus nih. Hah? Oh, lagi setel. Yang pertama adalah su'alul malakain. Apa itu? Pertanyaan dua malaikat. Harus diyakini itu pasti ada. Maka kalau ada orang yang mengingkari bahwa ketika kita meninggal tidak ada malaikat yang menanyakan kita, dipertanyakan keimanannya. Malaikat apa itu? Munkar dan Nakir. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita udah bahas tuh, malaikat Munkar dan Nakir ini ada malaikat yang berkulit hitam, dia mencengkram bumi dengan 2 taringnya, rambutnya terurai, matanya ibarat kilat menyambar. Kalau dia bicara, suaranya seperti petir menggemuruh. Masing-masing dari malaikat Munkar Nakir itu memiliki dan membawa sebuah palu. Yang palu itu nggak ada satupun makhluk di dunia ini, baik jin dan manusia, bisa angkat palu itu. Kalau seandainya palu yang dipegang oleh malaikat Munkar dan Nakir diletakkan di atas gunung, maka gunung itu akan hancur. Bagaimana dahsyatnya itu malaikat maut. Malaikat Munkar dan Nakir. Itu yang pertama. Meyakini bahwa ada 2 malaikat yang nanti akan menanyai kita pada saat ketika kita dikuburkan. Makanya nggak ada satupun yang tertinggal, semua akan ditanya. Tidak ada lagi pakai kata belece. Apa kata belece, Pak? Pakai rekomendasi, nggak ada nih. Nanti ini rekomendasi kalau ada malaikat Munkar Nakir, kasih nih surat. Nanti ente akan dihisab, akan tidak ditanya dan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Itu omong kosong, Pak. Kecuali yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, beberapa orang yang tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang pertama, Nabi dan Rasul. Kira-kira logis nggak Nabi ditanya tuh, Pak? Siapa Tuhanmu? Logis nggak? Nggak logis lah, masa Nabi ditanya. Padahal Nabi yang menyebarkan agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau agama Islam yang diturunkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang tidak akan ditanya orang yang mati syahid. Nggak akan ditanya itu. Karena mereka yang mati syahid itu mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, dan dia langsung masuk ke dalam surga. Siapa itu? Orang yang berperang di jalan Allah, untuk Allah, karena Allah. Karena ada juga orang berperang karena emosi, karena dendam. Itu bukan karena Allah itu. Misalnya saya berikan contoh. Di Sulawesi Tengah itu kan ada kasus konflik antara muslim non-muslim di Poso. Betul Pak ya? Nah, kemudian banyak orang Islam yang keluarganya mati dibunuh. Akhirnya mereka pun ikut jihad. Karena alasannya itu dendam. Nah itu dianggap bukan jihad fi sabilillah. Tapi jihad fi sabilinnas, jihad di jalan manusia. Kenapa? Karena yang menjadi motif dia berjihad
bukan Allah, tetapi adalah karena dendam, karena keluarganya dibunuh. Hati-hati, perbedaannya tipis. Maka harus melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang tidak ditanya itu adalah, atau yang ketiga, orang yang setiap malam baca apa Pak? Tabarok. Satu lagi baca surat apa lagi? Sajdah, Alif Lam Mim, sajdah yang sudah kita jelaskan kemarin. Dan yang berikutnya adalah orang yang sakitnya menjelang kematiannya banyak membaca surat Al-Ikhlas. Makanya kalau kita sakit nanti Pak, sakit udah payah, kayaknya mau mati nih. Nah, perbanyaklah baca surat Al-Ikhlas. Itu diriwayatkan mereka yang membaca surat Al-Ikhlas menjelang kematiannya, insya Allah tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Semuanya ditanya itu, kecuali beberapa kelompok tersebut. Yang berikutnya adalah wa na'imil qabri. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk mengimani terkait dengan kenikmatan kubur. Jadi nanti di dalam kubur kita, pada saat ketika kita meninggal, itu ada dua yang kita akan lalui itu. Kalau enggak nikmat, azab. Siksa kubur. Makanya ada filmnya tuh, siksa kubur tuh. Tapi bukan beranak dalam kubur. Kalau beranak dalam kubur, pemerannya siapa Pak? Susah, masih ingat susah. Tapi siksa kubur. Tapi ini adalah kenikmatan kubur. Gimana kenikmatan kubur? Ketika Anda ditanya malaikat munkar dan nakir dan Anda mampu menjawabnya dengan benar, lulus. Maka pada saat itu, kemudian ada seruan dari langit, yang seruan itu mengatakan, beri dia. Apa yang diberi? Ranjang dari surga. Bapak bisa bayangin nggak Pak? Ranjang dari surga seperti apa sih? Ranjang yang dikirim dari surga. Pakaian yang dikirim dari surga. Dan yang ketiga adalah bukakan pintu menuju surga. Orang yang lulus ketika ditanya malaikat munkar dan nakir, mereka menikmati di dalam kuburnya. Jadi dibukalah di depan kakinya itu pintu atau jendela yang di situ adalah surga. Jadi dia ngeliatin. Kira-kira enak gitu Pak? Dan itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman yang ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dia mampu menjawabnya, maka disitulah kenikmatan di dalam kubur dia akan peroleh. Ini disebut dengan na'imul qabri. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu menjawab, apakah dia orang kafir, orang munafik, atau mungkin orang-orang beriman tetapi banyak maksiatnya, menjawabnya gelagapan kalau orang Betawi bilang kan, jawabnya nggak bisa dijawab itu. Nah disitulah bahwa awal dia mengalami yang disebut dengan siksa kubur. Apa itu siksa kubur? Misalnya tempat tidurnya dari neraka. Kalau orang yang mendapatkan nikmat kubur, tempat tidurnya dari surga. Ini dari neraka. Dari neraka bisa bayangkan Pak, siksaan yang paling kecil di neraka itu adalah memakai sendal yang terbuat dari api neraka, yang kalau seandainya diinjak sendal itu, maka panasnya bisa meleleh, melepuh sampai di otak. Itu yang paling rendah. Kalau yang paling rendah aja seperti itu, bagaimana yang sedang? Bagaimana yang berat? Yang kedua, siksa kubur yang dialami oleh orang-orang yang tidak lulus menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, itu diperlihatkan pemandangan dari neraka. Dikasih lihat tuh neraka. Kalau dalam bahasa film itu ada trailernya. Apa trailer tuh? Apa trailer Pak? Cuplikannya dikasih lihat itu. Sebelum mengalami nonton film seutuhnya dikasih tuh. Apa trailernya, pemandangan di mana neraka seperti itu. Anda bisa bayangkan. Pada saat ketika Anda di dalam kubur diperlihatkan pemandangan neraka, semakin gelisah. Yang ketiga, siksa kubur itu disempitkan kuburnya hingga menghancurkan tulang rusuknya sampai remuk. Jadi kuburan itu menghimpit dia.
Yang keempat, dipukul dari besi, palu besi. Dan yang kelima, yang terakhir, sebagaimana ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tubuh orang yang penuh dengan maksiat, baik itu kafir maupun munafik, itu tubuhnya dililit oleh ular. Makanya banyak kita lihat itu Pak, kalau kita nonton film-film siksa kubur itu, salah satu siksa kubur adalah dalam bentuk ular. Ular melilit orang tersebut. Dan semua yang saya katakan ini, itu ada dasarnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan omong kosong, ini ada hadisnya. Oleh karena itu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngajarin kita satu doa. Yang doa itu minta diselamatkan dari siksa kubur. Kira-kira doanya dibaca nggak Pak? Apa doanya tuh? Kalau lengkapnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal dulu. Kemudian wal jubni wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Artinya apa itu? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan malas. Ini dua penyakit ini yang bikin bahaya Pak. Lemah dan malas itu bikin orang nggak mau ibadah. Kita ini kadangkala kenapa ibadah kita seperti ini? Karena rasa malas dan rasa lemah. Misalnya badan udah capek-capek. Kira-kira mau sholat tarawih enak gitu Pak? Nggak enak tuh. Lek lah. Malas mau istirahat aja dulu nih, badan capek nih. Tuh. Lelah dan lemah. Yang kedua malas. Malas nggak ada alasan, malas saja. Kalau ditanya apa sih alasannya? Malas. Kenapa malas? Ya malas. Malas nggak perlu ditanya Pak. Karena itu adalah penyakit. Makanya Nabi ngajarin kita satu doa, yang doa itu minta perlindungan dari lemah dan malas. Termasuk wal jubni wal harimi wal bukhul. Kedua, minta perlindungan kepada Allah dari pengecut. Sifat pengecut, takut. Belum apa-apa sudah takut. Termasuk wal bukhul. Apa itu bukhul? Bakhil, pelit, nggak mau berbagi kepada orang. Dan yang di sini yang ditekankan adalah wa a'udzubika min adzabil qabri. Aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur. Ini yang dibaca. Kalau bisa dibaca setiap habis sholat 5 waktu, dimasukin doa ini. Kenapa? Karena doa ini penting supaya kita yang pertama ibadah kita semakin kuat karena nggak ada rasa malas dan lemah. Yang kedua, kita minta dilindungi oleh Allah dari siksa kubur yang masing-masing kita pasti akan mengalami kematian dan pasti akan masuk ke dalam kubur dan pasti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang berikutnya adalah wal ba'si wal jaza. Apa itu al ba'si wal jaza? Hari kebangkitan. Setelah kita nanti dikubur, maka nanti ada yang disebut dengan hari kebangkitan. Allah perintahkan malaikat namanya Israfil. Ya. Punya apa itu? Trompet. Sangkakala. Sangsakala atau sangkakala sih? Sangkakala. Pokoknya sejenis trompet lah. Kalau ditanya trompetnya gimana Ustaz? Nggak usah dijelasin lah. Kenapa? Karena kita nggak tahu modelnya gimana kan? Yang pasti sejenis trompet pada saat ketika ditiup yang pertama, maka semua makhluk yang ada di muka bumi ini mati. Mati Pak semua. Kalau yang sudah mati ada di dalam kuburnya. Tapi yang masih hidup pada saat ketika hari kiamat terjadi, semuanya mati itu. Gimana? Malaikat maut mencabut nyawanya semua. Nanti baru malaikat maut Israel mencabut nyawanya sendiri. Bukan bunuh diri ya. Ada bilang, berarti Ustaz malaikat maut bunuh diri dong. Bukan bunuh diri. Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Kenapa? Karena yang punya otoritas untuk mencabut nyawa manusia dan jin dan semuanya adalah malaikat maut Israel. Maka malaikat Israel nanti di akhir dia cabut nyawanya sendiri. Sebelumnya dicabut, malaikat Jibril juga dicabut oleh malaikat Israel. Setelah semuanya mati nih, kemudian malaikat Israfil
yang dihidupkan kembali oleh Allah, lalu meniup trompet yang kedua, sangkakala yang kedua. Nah, disitulah kemudian semua yang ada di muka bumi ini dikubur dibangkitkan. Yang sudah mati dibangkitkan. Itu namanya yaumul ba'si. Coba dibaca surat Yasin tuh, surat yang ke-51-54 ada tuh satu ayat. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdazi ila rabbihim yasinun. Ada enggak tuh? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Wa nufikha fis sur, ditiupkan sangkakala. Fa idahum minal ajdazi ila rabbihim yansilun. Ini mayat-mayat semua itu lalu kemudian bangkit menuju Tuhan mereka. Nanti mereka dikumpulkan di mana itu? Padang mahsyar. Maka disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Hasyara itu mengumpulkan. Tempat berkumpul, mahsyar. Berapa lama kita berkumpul? Semua manusia itu ada di situ, Pak. Semua manusia. Kalau binatang nggak dibangkitkan lagi. Selesai hidupnya. Tapi yang dibangkitkan adalah manusia dan jin. Manusia semua berkumpul di padang mahsyar dan baunya luar biasa, Pak. Matahari itu seakan-akan seperti sejengkal. Anda bisa bayangkan matahari sejengkal, panasnya gimana, Pak? Luar biasa itu. Yang kedua, berapa lama dia menunggu? Berapa lama, Pak? 1000 tahun atau 50.000 tahun. Kalau 1000 tahun, itu ada dasarnya. Kalau 50.000 tahun ada juga ayatnya, tetapi para ulama berbeda pendapat itu. Ada yang mengatakan masa menunggu di padang mahsyar selama 1000 tahun. Lama enggak sih? Lama itu. Kemudian ada yang mengatakan 50.000 tahun, khamsuna alf sanah. 50 tahun, 50.000 tahun. Anda bayangkan, Pak, kita anggap saja kita berada di satu tempat enggak ada AC-nya, panas. Semuanya berkeringat, telanjang, tidak ada berpakaian. Lalu kemudian kira-kira kalau cium bau keringat gimana itu? Ini semuanya berkeringat karena panas kan? Lalu kemudian disuruh nunggu 1000 tahun di satu tempat. Gimana perasaannya? Oh, setengah mati itu. Apalagi 50.000 tahun. Maka disitulah orang pada gelisah dan takut. Di situ kata Allah, apa? Istri tidak lagi peduli sama suaminya. Suami nggak peduli lagi sama istrinya. Orang tua nggak peduli sama anaknya. Anak nggak peduli sama orang tuanya. Masing-masing berpikir, selamat nggak saya? Masing-masing memikirkan, apakah saya nanti selamat nggak nih? Ini baru hari kebangkitan. Belum nanti yang disebut dengan hari perhitungan. Nah, nanti dijelaskan juga di dalam kitab Irsyadul Ibad, apa? Wal jaza. Apa itu jaza? Pembalasan. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan di dunia itu akan diperhitungkan, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun kejahatan dan keburukan yang kalian lakukan di dunia, itu akan juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, jangan sampai ketika kita hidup di dunia itu kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk karena semua terekam. Makanya Nabi memerintahkan kalau Anda melakukan satu perbuatan, dahului dengan bismillah. Supaya perbuatan itu ada barokahnya. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Itu kata Nabi. Artinya apa? Motivasi kita kalau kita mau makan, mau duduk, mau pergi, dimulai dengan apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, supaya yang terekam adalah yang baik-baik. Karena anggota badan kita ini semua merekam nih. Semuanya merekam nih, Pak. Tangan merekam, kaki, semua anggotanya merekam seperti CCTV.
Kalau di dunia ada CCTV ada, apalagi CCTV Allah. Lebih canggih lagi, CCTV Allah nggak pakai memorinya berapa giga. Kalau kita kan ada memorinya Pak, jadi terbatas. Ini nggak ada memorinya. Dia merekam tuh. Nanti pada saat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ini akan memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam surat Yasin itu ada satu ayat, cuma kita sering tidak perhatikan ayat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, nanti di akhirat kami akan tutup apa? Mulut-mulut mereka. Lalu yang bicara apa? Wa tukallimuna aydihim. Yang bicara kepada kami, kata Allah, tangan mereka. Berarti dia merekam nih Pak. Tangan ini merekam nih. Cuma kita nggak tahu nih. Dan itu sudah ada riset bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu terekam. Oleh tangan kita, oleh kaki kita. Bagaimana mungkin mereka akan bicara kepada Allah kalau tidak ada informasi kan? Betul nggak Pak? Kira-kira kalau ada orang mau bersaksi di hadapan pengadilan, seorang hakim misalnya, apakah bisa seorang saksi itu melaporkan sesuatu kalau dia nggak punya informasi? Bisa nggak Pak? Nggak mungkin. Dia harus punya informasi. Sama, apakah mungkin tangan ini bisa berbicara sama Allah kalau dia nggak merekam apa perbuatan kita di dunia ini? Dia punya informasi nih, cuma kita nggak tahu. Tangan saya hari ini merekam saya sedang berada di Musola Al-Mubarak. Dari jam sekian sampai jam sekian sedang mengajarkan ilmu keislaman. Anda pun direkam. Pada hari ini tanggal sekian, jam sekian, Anda berada di musola mendengarkan ilmu atau mendengarkan kajian-kajian dari seorang ustaz. Terekam Pak. Nanti ini melapor. Dia lapor. Kalau mulut, kenapa ditutup oleh Allah? Karena mulut suka bohong. Ditutup nih. Makanya kau mulut setengah mati. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah tergantung dia menjaga lisannya. Maka disuruhlah kita berpuasa untuk jaga lisan kita. Disuruh kita menjaga lisan. Jangan ngomong kecuali ngomong itu adalah tentang kebaikan. Kalau tidak, diam aja. Kenapa? Karena ini berbahaya. Dan pada saat ketika menghadap Allah, melapor kepada Allah, ini ditutup nih. Karena suka bohong. Yang bicara yang nggak akan pernah bohong. Tangan dan kaki. Kenapa tangan dan kaki? Tangan yang melakukan sesuatu. Kaki yang mengantarkan dia menuju sesuatu. Itu yang bicara. Kenapa dia bisa bicara? Karena dia merekam apa yang Anda lakukan. Terekam. Disitulah kemudian dia melapor kepada Allah. Dan laporannya gimana? Apakah diceritain satu persatu? Bisa jadi ada seperti video Pak. Seperti ada, Bapak tahu kan kalau di video itu surut kelihatan semua tuh. Jadi tangannya itu seakan-akan memperlihatkan apa yang dia lakukan di dunia. Kira-kira malu nggak kita? Malu. Aduh, saya pada saat jam sekian sedang ngapain ini? Kelihatan ini nggak enak banget. Lagi nyuri nih. Kelihatan nyuri tomat. Kan nggak enak kan? Kelihatan di situ informasinya. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yaumul jaza. Ada pembalasan. Yang berikutnya adalah wal hisabi wal mizani was sirati wal jannati wan nar. Hisab akan dihitung nanti, ditimbang amalan kita. Jadi ada satu cerita Pak, seorang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan-amalannya, ternyata nol Pak, nggak ada sama sekali kebaikan dia lakukan. Artinya apa? Bangkrut dia. Karena pada saat hidup di dunia, ternyata semuanya bermasalah. Rasulullah ada di situ. Kata Rasul, coba saya lihat catatan dulu. Ini ada riwayatnya. Ternyata orang ini suka berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Suka berselawat. Akhirnya kemudian selawat-selawat itu lalu dimasukkan ke timbangan tersebut. Ini ceritanya nih. Dan ternyata timbangan itu semakin tinggi kebaikannya. Maka orang itu kemudian selamat. Kenapa? Karena sering berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita lagi sendirian, lagi bengong Pak, ya banyakin selawat aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gitu aja. Sering berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena nanti semua amalan kita itu ditimbang oleh Allah. Mana keburukan, mana
kebaikan. Kalau kebaikan yang lebih dominan, selamat kita. Tapi kalau keburukan yang lebih dominan, aduh, itu adalah musibah terbesar yang kita alami nanti di akhirat. Yang berikutnya adalah mizan, timbang. Mizan itu artinya timbangan. Seluruh amal manusia ketika hidup di dunia akan dihisab dan ditimbang. Yang seperti yang saya katakan tadi, kalau seandainya yang ditimbang itu adalah kebaikan yang paling banyak, beruntung kita. Setelah selesai ditimbang, kita akan melalui yang disebut dengan sirat. Apa itu sirat? Jembatan itu jalan. Bukan siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim, itu ayat tuh. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalan yang itu. Yang disebut dengan sirat ini adalah jembatan di akhirat yang diletakkan, dibentangkan di atas neraka jahanam. Ini neraka jahanam di bawah ini, di atasnya ditaruh. Menurut riwayat ini, tapi nanti dikritik riwayat ini, ada yang mengatakan bahwa jembatan itu lebih tipis dari rambut. Makanya ada bahasanya, rambut dibelah 7. Padahal nggak begitu maksudnya. Maksudnya lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tapi ada yang mengatakan tidak, yang dimaksud sirat itu luas, ada pinggiran-pinggirannya. Orang yang baik di sebelah kanan, yang perbuatannya nggak baik sebelah kiri. Dan yang sebelah kiri yang di pinggir-pinggir nanti akan sering jatuh ke bawah itu. Disebut dengan jahanam. Dan jembatan ini memiliki kaitan tuh. Kalau Bapak lihat jembatan tuh ada kaitannya. Apa kaitan itu? Ada cakar dan durinya. Dan akan terasa licin dan mencelakakan siapapun yang melintas kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti orang-orang yang berada di sirat jembatan itu nanti ada yang seperti kilat lewat, ada yang merangkak-rangkak jatuh, ada yang setengah mati Pak, tapi ada yang jalan biasa, ada yang sambil berlari, ada yang seperti kilat tuh. Itu tergantung apanya tuh? Amalnya. Tergantung amalnya. Dan lama perjalanan di dalam riwayat disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu selama 15.000 tahun. Kira-kira jalan tol ada yang sepanjang nih Pak, 15.000 tahun jaraknya, lama perjalanannya, 5.000 mendaki, jalannya mendaki, 5.000 tahun mendaki, 5.000 tahun menurun, tuh jalannya gitu, 5.000 tahun lagi jalannya datar. Maka dihitunglah menjadi 15.000 tahun. Bapak bisa bayangkan nggak sih? Lama nggak tuh? Lama tuh. Hati-hati juga tuh. Makanya kalau orang yang memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanannya lancar. Terus seperti mobil itu mobil yang paling bagus, Pak. Jalannya jalan tol tuh. Enak kan? Tapi kalau seandainya amalnya buruk, dia seperti orang naik apa tuh? Odong-odong. Naik odong-odong. Seperti naik kendaraan yang itu bisa mencelakakan dia. Oleh karena itu maka ini perlu diimani bahwa ini akan terjadi nanti. Kalau orang nggak percaya akhirat, ya nggak percaya itu kan ada orang nggak percaya akhirat, Pak ya. Kalau mati ya matilah, nggak ada lagi perhitungan. Kalau begitu Allah nggak adil dong. Kalau orang meninggal langsung mati, nggak ada diproses lagi. Wah enak banget orang yang zalim di dunia ini. Yang suka merampas hak-hak orang enak banget. Karena nggak dihitung, nggak dihisab oleh Allah. Tapi bagi kita, keyakinan kita, siapapun nanti yang hidup di dunia, semuanya akan disempurnakan pahalanya dan disempurnakan apanya? Dosa-dosanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Mungkin sekarang kita nggak bisa melawan. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah, tolong orang ini yang sudah zalim kepada saya, tolong nanti diberikan sesuatu. Nah, nanti terjadilah mereka yang zalim kepada kita, itu nanti orang-orang yang dizalimi akan minta haknya kepada mereka. Kalau ternyata dia nggak bisa mengembalikan haknya, maka yang kedua, amal atau keburukan orang yang dizalimi akan ditimpakan kepada orang yang mendalimi. Makanya hati-hati kalau kita hidup di dunia punya kesalahan sama orang lain sebelum meninggal minta maaf, minta diikhlaskan, minta dihalalkan. Kalau kita pernah ngambil misalnya cabai tetangga itu
tetangga punya pohon cabai, kita ambil 5 untuk makan dengan tahu goreng, kita nggak minta izin, hati-hati Pak. Itu nanti bisa jadi persoalan ketika di akhirat nanti. Karena semuanya akan diketahui oleh orang-orang yang dizalimi. Yang berikutnya adalah wal jannati wan nar, surga dan neraka. Kalau bicara surga, itu semua kenikmatan ada di situ. Anda tidak perlu capek-capek. Kalau dunia ini disebut darut ta'ab wan nasab. Dunia ini adalah tempatnya di mana kita lelah dan capek. Anda bisa bayangkan Pak, kita mau makan nasi goreng aja, capek Pak. Pertama apa tuh? Pertama, pergi ke pasar. Beli apa? Beras. Beli apa lagi? Cabai, semua hal yang dibutuhkan bahan-bahannya untuk nasi goreng. Pulang, apakah langsung makan beras? Enggak, diapain dulu? Dimasak dulu berasnya, dikukus, dicuci. Kemudian setelah masak, apa langsung dimakan? Enggak dulu. Nanti kemudian baru diolah dengan bumbu-bumbu. Setelah diolah, langsung dimakan enggak? Kasih dingin dulu Pak. Baru setelah itu baru dimakan. Capek enggak? Capek. Makanya dunia ini tempat lelah. Di surga enggak begitu. Bapak mau makan nasi goreng, tinggal bilang, Allah langsung kasih. Makanya di surga itu apapun yang kita minta pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lebih lezat dari apa yang kita bayangkan di dunia. Kalau kita makan buah-buahan itu lebih lezat dibandingkan buah-buahan yang ada di dunia. Kalau kita minta susu itu lebih enak dibandingkan susu yang ada di dunia ini. Itulah surga. Makanya di surga nggak ada lagi rasa cemburu. Istri-istri kita nggak cemburu dengan bidadari yang diberikan kepada kita. Kenapa? Dihilangkan rasa cemburu dari istri-istri kita. Kalau kita nanti bersama-sama dengan mereka di surga. Mereka itu kata Nabi, wajahnya lebih cantik dari bidadari. Istri-istri. Kalau istri itu nanti bersama kita di surga. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua istri kita dan anak-anak kita bergabung dengan kita. Jadi nanti sama lagi di surga. An-nar. Yang berikutnya adalah neraka, lawannya. Nggak usah diceritain lah. Kalau neraka ini nggak usah diceritain. Yang paling ringan saja seperti yang saya katakan tadi, Anda pakai sendal terbuat dari neraka, yang panasnya itu bisa membuat otak menjadi melepuh. Itu dahsyatnya, panasnya dari api neraka. Yang berikutnya, wabil qadari. Iman yang terakhir adalah wabil qadar. Iman terhadap takdir. Apa itu takdir? Kata qadar dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang ditentukan. Sudah ditentukan, qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan batasannya, dengan ukurannya. Itu qadar. Kadar. Orang bilang kadar. Kemudian ada sekedar. Itu diambil dari kata qadar. Kemudian ada kata qadha. Iman kepada qadha dan qadar. Apa itu qadha dan qadar? Apakah sama? Menurut ahli bahasa ada yang mengatakan sama. Menurut ahli bahasa yang lain ada mengatakan beda. Kalau qadha itu adalah adanya semua yang ada di Lauhil Mahfuz, itu sudah ada semuanya. Misalnya, segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditetapkan di dalam Lauhil Mahfuz, itu namanya qadha. Kita duduk, ini sudah ada ketentuannya di atas tuh Pak. Sampai daun yang jatuh itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak bergerak begini nih, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya qadha. Sementara qadar itu adalah wujuduha mubtariqatun fil a'yan ba'da husuli syara'itiha. Keberadaannya itu terpencar pada masing-masing benda. Kalau qadha ditetapkan secara umum sistemnya, sistem. Ngerti nggak sistemnya ini? Makanya kau tanya, kalau orang berzina berarti Allah menghendaki secara sistem Allah menciptakan zina. Sistemnya. Tapi Allah tidak menganjurkan kita untuk melakukan zina. Tapi sistem, kalau Allah tidak buat itu, nggak mungkin terjadi zina. Betul nggak Pak? Jadi sistem sudah dibuat.
Apa itu? Mencuri, semuanya udah ditentukan. Sistemnya. Tetapi itu sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena banyak mudaratnya, banyak bahayanya. Makanya nggak boleh. Tapi kalau kita ternyata melaksanakan, berarti Anda melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah ditetapkan pasti terjadi. Yang sudah dibuat oleh Allah pasti terjadi. Kalau Allah tidak buat, nggak mungkin itu terjadi. Itu maksudnya gitu. Itu namanya sistem qada. Kalau qadar, itu tergantung individu. Harus ikhtiar. Bapak lapar. Untuk membuat kenyang, harus ngapain Pak? Makan, itu namanya ikhtiar. Nah, harus ada syarat-syarat untuk jadi kenyang. Ketika Anda kenyang, itulah takdir Anda. Kenapa? Anda kenyang karena usaha Anda. Apa itu usaha Anda? Cari makanan, lalu dimakan. Anda haus, lalu cari air, lalu minum. Hilanglah hausnya. Maka takdir Anda adalah Anda kenyang saat itu. Itu takdir. Setelah syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, semua yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah, termasuk musibah yang menimpa kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya Al-Quran mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Dalam surah Al-Hadid itu dikatakan, apapun bencana yang menimpa kalian di bumi, yang terjadi di bumi dan menimpa pada kalian, itu semuanya telah tertulis di satu kitab. Sebelum kami menciptakannya. Di mana itu? Di Lauhil Mahfuz. Sebelum musibah itu diciptakan oleh Allah. Sebelum musibah itu ditentukan. Udah ada ketentuannya di atas. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu bagi Allah adalah mudah. Jadi apapun yang kita lakukan ini sudah ada ketetapannya Pak. Tapi ingat, di situ ada yang disebut dengan qadar. Ikhtiar Anda. Kita nggak tahu tuh. Ketentuan kita seperti apa kita nggak tahu. Tapi kita ikhtiar. Anda mau jadi orang baik nggak? Mau jadi orang baik nggak Pak? Tentu harus ikhtiar. Nah, saya begini udah takdir Allah. Saya mencuri udah takdir Allah. Wah, Anda salah itu. Karena ada takdir yang bersifat mubrom. Ada takdir yang bersifat mu'allaq. Dalam pelajaran tajwid, pelajaran tauhid itu ada. Takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Yang disebut dengan takdir mubrom, ketentuan itu sudah dari Allah dan kita nggak bisa intervensi. Apa itu? Jodoh. Jodoh itu bukan intervensi kita, Allah. Meskipun Bapak berusaha ngejar sia, kalau Allah tidak jodohkan dia, nggak jadi Pak. Misalnya nih, Pak Aziz, mungkin di SMP punya pacar. Ada berapa? Misalnya kan, dikejar-kejar sia, ternyata dapatnya tetangga sebelah. Itu artinya apa? Jodoh enggak. Jodoh itu enggak akan ketukar. Kenapa? Ini adalah ketetapan Allah yang bersifat mubrom. Termasuk mati. Mati termasuk. Bagaimana Ustaz kalau ada yang mengatakan la yuraddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bisa jadi doa itu. Atau sedekah. Itu bisa memperpanjang. Tapi bukan menolak takdir. Memperpanjang takdir Anda. Misalnya kematiannya hari Senin diperpanjang oleh Allah, tapi matinya terjadi enggak? Tetap terjadi. Itu namanya takdir. Kematian itu pasti. Yang kedua, takdir mu'allaq. Yang disebut dengan takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang mengikutsertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Anda mau sukses. Kerja enggak Pak? Kerja. Terus apakah cuma sekedar kerja? Tidak, harus mengikuti aturan-aturan kerja yang sukses. Apa tuh? Profesional, mampu mempertimbangkan kira-kira orang bilang dia punya insting dagangnya bagus. Itu harus ikuti aturan-aturan itu. Yang disebut dengan takdir mu'allaq. Harus diusahakan. Bapak mau pindah? Oh ya mau. Anda belajar. Seperti itu. Itu namanya takdir mu'allaq. Dan apapun yang musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita iman. Kalau kita iman kepada takdir baik dan takdir buruk, maka akan memunculkan ketenangan hati. Misalnya kita ditimpa musibah, karena ini kita mengatakan ini takdir dari Allah, kira-kira kita seperti apa Pak? Keserakan semua ini sudah menjadi ketentuan Allah. Enak nggak Pak? Enak. Tapi kalau kita tidak menerima takdir Allah,
itu malah menjadi masalah. Makanya orang yang menerima takdir Allah, kalau ditimpa musibah dia sabar, kalau dapatkan rezeki dia bersyukur, maka akan muncul ketenangan hati. Tatmainnul qulub, hatinya menjadi tenang. Kalau orang hatinya tenang, maka dia puas dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Maka muncullah yang disebut dengan qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita, enggak mengeluh. Yang kedua, muncullah ridho. Ridho itu rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada satu kisah menarik, Pak. Orang yang benar-benar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini masih keluarga dari Siti Aisyah. Beliau pernah satu ketika dipanggil oleh atau pergi menunjuk khalifah namanya Marwan bin Abdul Malik. Khalifah Umayyah. Pergilah dia. Pada saat di perjalanan, anaknya meninggal. Apakah dia bersedih? Enggak bersedih. Dia merasa bahwa ini semua adalah ketentuan dan takdir dari Allah. Dia lanjutkan perjalanan. Setelah dia kubur anaknya, lalu dia melanjutkan perjalanan. Lalu kemudian Urwah bin Zubair ini mendapatkan musibah yang kedua. Kakinya terkena satu penyakit yang kata dokter ini nggak ada lagi obatnya, nggak ada lagi penyembuhnya. Sampai Marwan bin Abdul Malik bilang kalau bisa dipotong saja supaya ini nggak merambat ke seluruhnya. Apa yang dialami oleh Urwah bin Zubair itu diterima dengan penuh kerelaannya, dengan keridhaan hatinya. Sehingga Marwan bin Abdul Malik mengatakan kalau Anda ingin melihat ahlu surga, ini orangnya nih. Apapun yang diberikan oleh Allah dia terima semuanya. Dikasih musibah dia bersabar, dikasih rezeki kenikmatan dia bersyukur. Dan orang beriman itu dua, Pak. Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin. Perurusan orang beriman itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Kalau dia ditimpa, semuanya itu adalah kebaikan. Kalau dia ditimpa oleh musibah dia bersabar, kebaikan. Kalau dia diberikan rezeki oleh Allah dia bersyukur, itu adalah kebaikan. Maka kalau kita beriman kepada takdir Allah, maka akan memunculkan satu sifat yang baik, yaitu sifat sabar dan syukur. Maka ini menjadi sesuatu yang wajib diimani. Meskipun nomor urutannya ke-6, tapi ini adalah sesuatu yang paling penting. Kalau seandainya kita laksanakan, kita akan menjadi orang sukses dunia dan sukses akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan iman yang jumlahnya 6 itu kita anggap selesai. Insya Allah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang fadailut tahlil. Apa sih keutamaan dari tahlil, mengucapkan la ilaha illallah? Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini masih bicara tentang iman dulu, belum bicara fikih. Karena yang diperkuat oleh penulis kitab ini adalah Anda harus ngerti tentang iman. Karena 3 yang dibahas, iman, ihsan, dan Islam. 3. Iman selesai, nanti baru dibahas tentang Islam, yaitu fikihnya, baru kemudian dibahas juga dengan ihsan. Saya pikir untuk pertemuan kali ini saya anggap cukup. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, motivasi kita menjadi lebih baik lagi, mengisi hari-hari kita dengan kebaikan sebagai investasi akhirat kita. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.